Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PKN tentang hubungan simbol dan sila Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, di sini siapa yang masih ingat simbol-simbol Pancasila? Kalau masih ingat, kita main tebak-tebakan yuk. Oke, yang pertama, coba tebak simbol dari sila Pancasila kelima. Apa? Ayo. Ya, betul. Simbol dari sila Pancasila yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, kalau simbol dari sila yang berbunyi Persatuan Indonesia, simbolnya apa? Ya, betul. Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, yang terakhir nih ya, simbol bintang. Nah, simbol bintang ini simbol sila yang keberapa? Ya, betul. Bintang merupakan simbol sila yang pertama. Nah, bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, teman-teman, kelima sila dan simbol Pancasila ini merupakan satu kesatuan loh yang tidak dapat kita pisahkan. Kenapa? Karena setiap simbol memiliki arti dan arti dari simbol ini berhubungan dengan arti dari sila-sila Pancasilanya. Nah, seperti yang pertama, sila pertama simbolnya bintang. Nah, simbol bintang berlatar warna hitam yang menjelaskan bahwa langit gelap pada malam hari. Sedangkan bintang berwarna emas yang menjelaskan bahwa bintang menerangi malam yang gelap. Nah, meskipun letak bintang sangat jauh dari tempat kita berada, dari bumi yang kita pijaki ini, tapi cahayanya dapat kita rasakan ya teman-teman, dapat kita lihat setiap malam ya. Oke, nah sedangkan sila dari ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya Indonesia mengakui 6 agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Ada yang tahu apa aja? Ya, yang pertama adalah Islam. Nah, yang kedua ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Konghucu, ada Hindu, dan ada Buddha. Selain itu, arti atau bukti dari Indonesia mengakui adanya Tuhan yaitu banyaknya tempat ibadah. Ada masjid, ada gereja, ada vihara, ada pura, ada kelenteng ya teman-teman. Nah, itu merupakan bukti bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Nah, siapa di sini yang tahu tempat ibadah terdekat dari rumah kalian apa? Nah, oke. Kalau masjid terdekat dari rumah kalian apa? Kira-kira ada yang tahu? Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, ajaran agama itu menuntun hidup kita ke arah yang lebih baik. Nah, sama seperti cahaya bintang yang menyinari langit pada malam hari gitu. Nah, selanjutnya ada sila kedua yang simbolnya rantai. Kita perhatikan baik-baik teman-teman. Rantai ini melingkar, saling berkaitan satu sama lain ya, membentuk lingkaran. Nah, rantai yang melingkar ini merupakan
simbol dari manusia yang saling memerlukan atau saling membutuhkan satu sama lain. Makanya harus bersatu. Nah, coba kita perhatikan lagi baik-baik rantainya. Rantai ini memiliki mata rantai ya, ada yang kotak dan ada yang lingkaran. Nah, mata rantai yang kotak ini menggambarkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang lingkaran ini menggambarkan perempuan. Jadi, artinya simbol rantai ini yaitu setiap manusia saling memerlukan satu sama lain. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus bersatu seperti rantai yang kuat. Kalau kita bersatu, kita akan kuat. Nah, teman-teman, rantai ini dijadikan simbol kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya setiap orang ini mempunyai kedudukan yang sama, bisa dianggap sama. Nah, seperti mata rantai yang kotak dan bulat menyatu. Nah, setiap orang ini mempunyai kedudukan yang sama, ingin diperlakukan adil, harus diperlakukan secara beradab. Ya. Nah, seperti misalnya kita parkir sepeda, ya. Kita parkir sepeda, terus tempat parkir itu biasanya tidak ada laki-laki khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan ya. Semuanya sama kendaraannya. Kalau misalnya sepeda berarti parkirnya di sepeda gitu, tapi tidak membeda-bedakan manusianya. Nah, kesamaan itu membuat kita harus punya adab. Adab itu apa? Ada yang tahu? Nah, adab itu sopan santun. Nah, kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina orang lain, karena pada dasarnya kita sama-sama manusia, kita sama-sama ciptaan Allah, dan kita sama-sama tinggal di Indonesia, di bumi kita. Jadi kita harus bersatu dalam keadilan, dan kita juga harus beradab, menjadi manusia yang beradab. Oke, selanjutnya ada sila ketiga. Simbolnya apa? Simbolnya adalah pohon beringin. Siapa yang di sini yang sudah pernah lihat pohon beringin? Nah, teman-teman, pohon beringin itu pohonnya sangat besar sekali. Daunnya rimbun. Nah, daun yang rimbun ini mengartikan pohon beringin ini bisa menjadi tempat berteduh dengan nyaman, ya. Kemudian kalau kalian pernah melihat gambarnya atau melihat secara langsung pohon beringin itu ada akar-akar yang menggantung ya teman-teman, ada akar-akar yang panjang menggantung. Nah, ini mengartikan bahwa negara kesatuan yaitu Indonesia, walaupun Indonesia ini memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam, nah, tetapi dalam suatu wadah yang sama, satu tempat yang sama. Nah, kemudian ada akar yang kuat. Nah, akar kuat ini menjelaskan bahwa akar pohon itu terus tumbuh ke dalam tanah, membuat pohon itu semakin kuat. Nah, pohon beringin ini bisa dijadikan tempat berteduh di saat cuaca yang panas maupun cuaca hujan. Nah, daunnya rimbun membuat kita berteduh menjadi nyaman. Nah, pohon beringin ini tadi merupakan simbol sila keberapa? Ya, simbol sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, Indonesia ini sangat beragam. Coba kalian sebutkan suku kalian. Pasti suku kalian berbeda-beda ya.
Seperti Miss Dia sukunya Betawi, pasti kalian juga ada yang suku Betawi juga, tapi banyak pasti dari kalian yang berbeda-beda. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Minang. Nah, terus juga di Indonesia ini memiliki budaya, memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, keberagaman ini disimbolkan oleh tadi akar yang menggantung di pohon beringin. Nah, teman-teman, Indonesia ini harus menjadi tempat yang teduh bagi seluruh rakyatnya, seperti pohon beringin yang sebagai tempat berteduh kita yang nyaman. Jadi Indonesia ini harus menjadi tempat yang nyaman, yang teduh untuk kita tinggali. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan menjaga kesatuan dan persatuan kita, tanpa perselisihan, tanpa ada permusuhan, membuat kita hidupnya semakin rukun, nyaman, aman, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Nah, contohnya yaitu ketika bersatu saat piket di kelas, ya, atau kita bersatu saat ada tugas kelompok, ya. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada perselisihan, agar kehidupan ini berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram. Oke, selanjutnya sila keberapa? Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Siapa yang pernah melihat banteng? Teman-teman, banteng itu seperti sapi ya, hewan bertanduk yang mirip dengan sapi. Nah, banteng ini merupakan hewan sosial. Kenapa bisa disebut dengan hewan sosial? Karena banteng ini gemar berkelompok atau gemar berkumpul saat mencari makanan. Nah, apa ya kira-kira hubungannya dengan sila keempat? Oke, ada yang ingat sila keempat ini bunyinya apa? Betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ternyata bangsa Indonesia ini gemar untuk berkumpul, gemar untuk berbicara bersama, berkumpul untuk berbicara, untuk bermusyawarah. Ada yang tahu musyawarah itu apa? Musyawarah itu kita berkumpul untuk menyelesaikan masalah bersama, untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan banyak orang. Jadi misalnya ada masalahnya, terus kita selesaikan bersama-sama lewat musyawarah, berbagi pendapat, ya, tukar pendapat, tukar pikiran, sampai ketemulah penyelesaian dari masalah itu. Gitu teman-teman. Dan sampai sini masih ingat ya, tadi sila pertama simbolnya bintang, yang kedua simbolnya rantai, yang ketiga simbolnya pohon beringin, yang keempat simbolnya kepala banteng. Nah, yang kelima ini simbolnya apa, yo? Ya, yang kelima ini simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, siapa yang sudah pernah melihat padi? Siapa yang sudah pernah lihat padi di sawah? Padi loh, bukan beras. Nah, siapa di sini yang pernah melihat kapas? Kapas ya, bukannya benang loh. Oke, kapas diolah menjadi benang untuk membuat pakaian sebagai kebutuhan pokok manusia. Nah, sedangkan padi diolah menjadi beras untuk makanan pokok
bangsa Indonesia untuk diolah menjadi nasi. Ya, nasi itu merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini melambangkan bahwa seluruh rakyat Indonesia ingin merasakan kemakmuran dan keadilan. Nah, makmur itu artinya kebutuhan pokoknya tercukupi ya teman-teman. Tadi ada baik makanan, pakaian, tempat tinggal itu tercukupi. Nah, adil ini menjelaskan atau maksudnya adalah seluruh rakyat bisa merasakan kemakmuran nih. Seluruh rakyat bisa memenuhi kebutuhannya tercukupi agar hidupnya makmur dan adil dan menciptakan Indonesia yang kuat, yang bersatu. Oke. Wah, video ini cukup panjang. Kalau kurang jelas kalian bisa ulangi menontonnya atau bisa tanyakan ke Miss Dia ya. Oke, sekian dari Miss Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.